Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang simple present tense. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, yuk kita coba latihan soal berikut ini. Isilah jawaban di bawah ini dengan menggunakan salah satu kata yang ada di dalam kotak. Ada satu jawaban ya yang tidak terpakai. Selamat mencoba. Simple present tense untuk kalimat positif terbentuk dari subject, diikuti oleh verb, lalu objek. Contohnya di sini, I drink tea. Saya minum teh. You go to school. Kamu pergi ke sekolah. We fly kites on a windy day. Kami menerbangkan layang-layang di hari yang berangin kencang. They like chocolate. Mereka suka coklat. He drinks milk. Dia laki-laki minum susu. Perhatikan kata drinks di sini. Untuk subjek he, she, dan it, kata kerjanya kita tambahkan huruf S atau ES pada akhiran kata kerja tersebut. Contoh berikutnya, she goes to school. Dia perempuan pergi ke sekolah. Kata goes berasal dari kata kerja go, lalu ditambahkan ES. Untuk setiap kata kerja yang berakhiran dengan huruf O, ditambahkan ES. Contoh berikutnya, it flies across the ocean. Dia untuk hewan atau benda terbang menyeberangi samudra. Kata flies berasal dari kata kerja fly. Ketika ditambahkan ES, huruf Y yang ada di kata kerja fly berubah menjadi huruf I, lalu ditambahkan ES. Jika kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y dan huruf sebelum Y tersebut adalah konsonan, kita mengubah huruf Y tersebut menjadi I, lalu menambahkan ES pada akhiran kata kerja tersebut. Contoh berikutnya, it likes fish. Dia untuk hewan suka ikan. Kata likes berasal dari kata kerja like, kemudian ditambahkan S. Untuk mengetahui lebih dalam tentang penulisan kata kerja ini tambah S atau ES, bisa dilihat di video Honey English Club yang berjudul Guide for Verb S atau ES. Kalimat simple present tense digunakan ketika kita ingin memberitahu 1. Sebuah kebiasaan atau rutinitas, regular or repeated actions. Contohnya, he buys candies every time he goes to the grocery store. Dia laki-laki membeli permen setiap kali dia pergi ke toko sembako. They brush their teeth twice a day. Mereka menggosok gigi mereka 2 kali sehari. I drive to work every morning. Saya berkendara ke tempat kerja setiap pagi. Yang kedua, simple present tense digunakan ketika kita memberitahu sebuah fakta. Contohnya, a bird has 2 wings. Seekor burung mempunyai 2 sayap. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih di suhu 100 derajat Celcius. The Queen of England lives in Buckingham Palace. Ratu Inggris tinggal di istana Buckingham. Ketiga, simple present tense digunakan ketika kita memberitahu sebuah jadwal, fixed arrangements. Contohnya, his plane leaves at 7 tomorrow. Pesawatnya berangkat jam 7 besok. I have a meeting on the 10th of August. Saya ada pertemuan di tanggal 10 Agustus. Our holiday starts on the 15th of December. Liburan kami mulai tanggal 15 Desember. Yang keempat, simple present tense digunakan ketika kita memberitahu sebuah arahan atau instruksi, directions
or instructions. Contohnya, turn left at the end of the corridor. Belok kiri di ujung koridor. Place the tea bag in the cup and pour hot water. Masukkan kantung teh di dalam cangkir dan tuangkan air panas. Sekarang, kita akan mereview jawaban dari latihan soal kita yang sebelumnya. Number 1. The boys blah 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 milk every day. The answer is drink. Karena the boys artinya anak-anak laki-laki. Ada lebih dari satu anak. Jadi subjeknya di sini adalah they. The boys drink milk every day. Number 2. My little sister blah 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 milk every morning. The answer is drinks. Karena my little sister artinya adik perempuan saya. Subjeknya adalah she. My little sister drinks milk every morning. Number 3. Jane and Thomas blah 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 to school by bus. The answer is go. Karena Jane and Thomas adalah dua orang. Subjeknya adalah they. Jane and Thomas go to school by bus. Number 4. The bird blah 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 to its nest in the evening. The answer is flies. Subjek untuk the bird adalah it. Makanya jawabannya adalah flies. The bird flies to its nest in the evening. Number 5. Mr. Baker blah 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 to work every day. The answer is goes. Mr. Baker goes to work every day. Untuk membuat kalimat simple present tense dalam bentuk negatif, kita menambahkan kata do not atau does not di antara subject dan verb. Untuk subjek I, you, we, they, kita tambahkan do not. Contohnya, I do not drink tea. Saya tidak minum teh. You do not go to school. Kamu tidak pergi ke sekolah. We do not fly kites on a windy day. Kami tidak menebangkan layang-layang di hari yang berangin kencang. They do not like chocolate. Mereka tidak suka coklat. Untuk subjek he, she, dan it, kita menambahkan does not sebelum kata kerja. Perhatikan di sini. Setelah kita menambahkan does not, kata kerjanya berubah ke bentuk awal. Tidak ada penambahan huruf S atau ES. Karena huruf S atau ES-nya telah berpindah ke kata does not. Contohnya, he does not drink milk. Dia laki-laki tidak minum susu. She does not go to school. Dia perempuan tidak pergi ke sekolah. It does not fly across the ocean. Dia hewan atau benda tidak terbang menyeberangi samudera. It does not like fish. Dia hewan tidak suka ikan. Simple present tense dalam bentuk pertanyaan, questions. Ketika kita membuat pertanyaan, ubahlah posisi do dan does dengan subjek. Jadi, do atau does-nya berada sebelum subjek, lalu kata kerja dasar dan diikuti oleh objek. Contohnya, do they like chocolate? Apakah mereka suka coklat? Jika iya, maka jawabannya yes, they do. Jika tidak, no, they don't. Does she go to school? Apakah dia perempuan pergi ke sekolah? Jika iya, maka
Yes, she does. Jika tidak, no, she doesn't. Kata don't adalah singkatan dari kata do not. Doesn't adalah singkatan dari kata does not. Simple present tense with question words. Ketika kita menggunakan question words, maka question words berada di awal kalimat pertanyaan, diikuti oleh do atau does, subject, verb, dan object. Contohnya, what do you drink every morning? Apa yang kamu minum setiap pagi? How does she go to school? Naik apa dia perempuan pergi ke sekolah? Sebagai catatan, khusus untuk kata pertanyaan who yang artinya siapa, ketika jawaban dari pertanyaan siapa tersebut adalah objek dari kalimat jawabannya, maka kita bisa tetap membuat pertanyaan menggunakan kata do atau does setelah kata who. Contohnya, who does Ben go to school with? Dengan siapa Ben pergi ke sekolah? He goes to school with Bella. Dia pergi ke sekolah bersama Bella. Bella adalah objek dari kalimat jawaban ini. Ketika jawaban dari pertanyaan siapa tersebut adalah subjek dari kalimat jawabannya, maka rumus untuk membuat pertanyaannya adalah who yang diikuti oleh verb atau verb yang bisa ditambahkan s atau es dan objek. Contohnya, who goes to school with Bella? Dengan siapa yang pergi ke sekolah bersama Bella? Ben goes to school with Bella. Ben pergi ke sekolah bersama Bella. Ben adalah subjek dari kalimat jawaban ini. Now, we are going to change these positive sentences into negative and interrogative, which is questions. Sekarang, kita akan mengubah kalimat-kalimat positif ini menjadi kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Number 1. The boys drink milk every day. The negative form is the boys do not drink milk every day. The interrogative form is do the boys drink milk every day? Number 2. My little sister drinks milk every morning. The negative form is my little sister does not drink milk every morning. The interrogative form is does my little sister drink milk every morning? Number 3. Jane and Thomas go to school by bus. The negative form is Jane and Thomas do not go to school by bus. The interrogative form is do Jane and Thomas go to school by bus? Number 4. The bird flies to its nest in the evening. The negative form is the bird does not fly to its nest in the evening. The interrogative form is does the bird fly to its nest in the evening? Number 5. Mr. Baker goes to work every day. The negative form is Mr. Baker does not go to work every day. The interrogative form is does Mr. Baker
go to work every day? Sekarang kita masuk ke reading. Please listen carefully and follow after me. A busy Monday morning. Hi, I'm Ben. I have an early science class tomorrow. It starts at 8 o'clock. I am finishing my science project. It must be ready for presentation tomorrow morning. My parents also have early arrangement tomorrow. My father has a plane to catch tomorrow morning. His plane leaves at 7 in the morning. He travels across the country every week. He is a businessman. My mother is a professor at a university. She teaches English literature. She also has an early class at 7:30 tomorrow morning. What a busy morning. Answer the following questions. Number 1. What day is tomorrow? Tomorrow is Monday. Number 2. What time does Ben's class start tomorrow? It starts at 8 o'clock tomorrow. Number 3. Does Ben have English presentation tomorrow morning? No, he does not. Number 4. Who travels across the country every week? Ben's father travels across the country every week. Number 5. What does Ben's mother do? She is a professor at a university. Alright, that's the lesson for today. Jangan lupa untuk klik subscribe dan icon bell yang ada di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Honey English Club. Thank you for watching. See you next time.